Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nugroho Dewayanto selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengelolaan Terpadu dalam Pemanfaatan Limbah untuk Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardianto Aji dengan NIM 199600005 dari program studi Magister Teknik Lingkungan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal hasil dari penelitian saya, yaitu berjudul Analisa Nilai Ekonomi Limbah Jerami sebagai Pupuk Vokasi berdasarkan perhitungan melalui Citra Lenset, studi kasus di Desa Bumirejo, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Latar belakang, secara garis besar ada dua latar belakang yang kenapa saya ingin membahas ini. Yang pertama, karena penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian, khususnya di Desa Bumirejo, Kecamatan Kaliangkrek, masih digunakan 100% oleh petani. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan dampak yang cukup serius bagi ekologi yang ada di lahan pertanian. Kemudian yang kedua, itu harga jual pupuk kimia di Desa Bumirejo cukup tinggi. Sebagai contoh, saya mengambil urea, itu Rp 2.500 sampai dengan Rp3.000 per kilogram. Nah, ini membuat para petani semakin kesulitan dalam memperoleh untung dalam penjualan hasil pertanian karena harus terpotong biaya beli pupuk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, prospek untuk menjadikan Desa Bumirejo sebagai sentra pertanian organik dengan memanfaatkan limbah jerami sebagai pupuk vokasi adalah hal yang cukup prospek untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Selain karena mayoritas masyarakat petani dan lahan pertanian yang mencakup kurang lebih 70% dari total wilayah desa, hal tersebut didukung oleh para petani yang sering membakar limbah jerami pasca panen, diduga akan mencemari udara dan dinilai akan lebih bermanfaat apabila dimanfaatkan sebagai bisnis untuk membantu para petani mengatasi permasalahan di atas. Kemudian maksud, tujuan, dan produknya. Penelitian ini mempunyai maksud untuk menawarkan produk dari pengolahan limbah jerami sebagai bisnis. Kemudian tujuannya yang pertama adalah membantu petani di Desa Bumirejo untuk mendapatkan pupuk yang lebih murah. Kemudian yang kedua, mendukung pertanian organik, dan yang ketiga adalah mengurangi pembakaran jerami yang akan mengancam pencemaran udara. Nah, ini produk yang ditawarkan. Dapat dilihat di sini, ini adalah yang sudah di packing. Kemudian ini adalah produk pupuk jeraminya. Mempunyai nama pupuk vokasi organik, bahan asalnya adalah limbah jerami. Sasaran penjualannya adalah petani di Desa Bumirejo pada khususnya. Kemudian berat bersih per packing nantinya adalah 25 kg hingga 50 kg per karung. Kemudian dijual dengan harga Rp1.000 per kilogram. Sistem yang digunakan adalah pembuatan produk pupuk vokasi ini dengan sistem composting menggunakan fermentasi sebagai pengurai jerami menjadi pupuk vokasi. Sedangkan untuk perhitungan mengenai sebaran luasan dan prediksinya, ini menggunakan teknologi Citra Lenset, yaitu dengan Google Earth dipadukan dengan data di lapangan. Kemudian penggunaan fermentasi sebagai media pengurai jerami ini memanfaatkan media bakteri yang terkandung dalam E4 pertanian yang diharapkan akan mampu mempercepat dalam proses penguraian. Nah, ini alat dan bahannya. Yang pertama adalah mesin pemotong rumput, kemudian E4 dan tetes tebu, kemudian jerami dan timbangan, gembor, air, karung, sekam, dan pupuk kandang. Nah, untuk sekam dan pupuk kandang ini tujuannya adalah untuk supaya si pupuk tersebut tidak cepat untuk keras. Kemudian cara kerjanya yang pertama adalah pemetaan luas dan wilayah dan pengukuran. Nah, ini dari Citra Lenset atau dari Google Earth, karena memang belum ada penelitian terkait luasan baik dari Pemda maupun dari pemerintah desa sendiri. Jadi peneliti menggunakan sistem metode point grid seperti ini. Satu kotak ini adalah 1 hektar. Kemudian ditemukan yaitu wilayah di Desa Bumirejo kurang lebih 70% itu adalah lahan pertanian atau sekitar 41 hektar. Ini sudah bersih 41 hektar ini, karena sebelumnya ditemukan 41,7 hektar kurang lebih. 41,7 hektar kurang lebih itu yang 0,7 saya potong untuk irigasi pematang sawah, sehingga hanya total bersih dari lahan sawah adalah 41 hektar. Ini berdasarkan perhitungan Citra Lenset dari metode point grid seperti ini.
Nah, ini adalah data lapangannya, yaitu dengan tiap pengukuran per 1 meter persegi dengan wilayah 4 secara random, masing-masing di Dusun Temanggal 2, Dusun Temanggal 1, Sampangan, dan Kertojadi. Kemudian 2 adalah penimbangan berat jerami tiap 1 meter persegi. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah jerami basah. Ini mempunyai berat 1,5 kg per meter persegi. Kemudian jerami semi basah ini 1 kg per meter persegi. Kemudian jerami kering adalah 0,5 kg per meter persegi, sehingga di rata-rata itu menjadi 1 kg per meter persegi. Kemudian jenis yang diukur adalah dari limbah jerami dengan jenis padi IR64 yang sebagian besar ditanam oleh mayoritas petani di desa Bumirejo. Kemudian skema bisnis dan analisa ekonomi dapat dilihat bahwasanya di sini para petani hanya membakar limbahnya. Akan lebih bagus apabila ini dimanfaatkan sebagai bisnis, sebagai diolah menjadi pupuk. Nah, kemudian skema bisnis dan analisa ekonominya, yang pertama, kita itu membeli limbah jerami dari petani ini 100.000 per hektar. Ini dimaksudkan untuk menambah daya tarik petani untuk menjual jerami pada membakarnya nantinya. Kemudian yang kedua adalah transportasi limbah jerami dari sawah menuju ke tempat pengomposan. Ini supaya nantinya bisa lebih terpadu dalam proses pengolahan dan penjualannya. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuatan pupuk bekasi sendiri. Kurang lebih nantinya akan 30-40 hari supaya proses pengurangan oleh bakteri berjalan dengan maksimal. Kemudian yang keempat adalah pengemasan atau packing. Ini dikemas sebagian besar adalah 50 kg, tetapi disediakan juga variasi yaitu 20 kg dan 25 kg. Kemudian pemasarannya, ini sasarannya adalah para petani yang masih menggunakan pupuk anorganik supaya beralih menggunakan pupuk organik demi keberlangsungan dari lahan pertanian di Desa Bumirejo sendiri. Kemudian untuk pengeluarannya ada 12 pengeluaran dengan total jumlah 40 juta yang terdiri dari EM4 pertanian, tetes tebu, air, sekam, mesin pemotong, kemudian pupuk kandang, gembur, karung, jerami, sewa lahan, transportasi dan BBM, kemudian tenaga. Ini sudah mencakup total 41 hektar sawah tadi. Nah, untuk tenaga sendiri di sini 20 hari ini terhitung hari kerja, artinya dalam proses pengumposan ada hari libur selama 40 hari tersebut. Kemudian skema bisnis dan analisa ekonomi dari pendapatannya, itu total lahan pertanian bersih kurang lebih 41 hektar menghasilkan 410.000 kg limbah jerami. Pada proses pengomposan menyusut beratnya menjadi 30% dari 410.000 kg tersebut dari berat awal, sehingga berubah menjadi kompos, sehingga berat total kompos dari 41 hektar tersebut adalah 123.000 kg kompos. Setelah kompos jadi, kemudian di packing, dijual dengan harga Rp1.000 per kilogram. Ini tentunya jauh lebih murah daripada kita harus membeli pupuk urea dengan selisih 1.500 hingga 2.000 per kilogram, sehingga total pendapatan kotor adalah 123.000 kali Rp1.000, 123.000 kilogram kali Rp1.000, sehingga mendapatkan total pendapatan kotor yaitu 123 juta rupiah. Untuk total pendapatan bersih itu kita mendapatkan dari pendapatan kotor dikurangi dari pengeluaran, artinya 123 juta dikurangi 40 juta itu kita mendapatkan 83 juta rupiah. Ini total yang kita peroleh selama kurang lebih 40 hari, ini 83 juta rupiah, sudah dikurangi dengan tenaga dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.